Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di depan orang tua murid yang luar biasa, yaitu orang tua dari Kak Fawas Dava ya. Dan Kak Fawas Dava ini salah satu siswa yang mendapatkan SNBP Pak ya. Luar biasa. Jadi bisa masuk perguruan tinggi dengan jalur prestasi. Baik, Assalamualaikum Ayah, Bunda. Waalaikumsalam. Oke. Hari ini sehat semua kan keluarga ya? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Dan kemarin ketika mendengar kabar Fawas diterima di perguruan tinggi negeri, Ibu bagaimana Bu reaksinya Bu? Ya senang, bahagia, ya nggak bisa diungkapin kata-kata. Subhanallah. Kalau Bapak waktu mendengar kabar itu masih di kantor atau mungkin di rumah? Saya masih di kantor waktu itu. Teman saya dapat kabar dari anak saya sendiri dan istri saya juga. Ya pengen menangis sih, cuman ya kan ya terus terang ya senang sekali lah. Karena kan walaupun tidak sesuai yang kampus yang diinginkan anak saya, cuman kan ya IPB juga sama-sama PTN ya, itu juga bagus. Dan sebelumnya maunya kemana nih? sebelumnya sih dia pengennya ke UI, dia tetap pengen jaket kuning katanya. Nah dari itu ya udah sebenarnya itu juga sama kan. Kebetulan prodi yang diambil juga sama. Pada waktu pengen jaket kuning ke UI gitu ya, itu perjuangan Fawas gimana Pak? Perjuangan belajarnya gitu? Perjuangan sih ya kalau saya lihat ya, dia sih lumayan kerja keras ya, terus dia tapi nggak apa tetap sih masih ada mainnya atau gimana gitu, tapi ya tetap kita arahin untuk lebih banyak belajarnya daripada mainnya gitu kan. Baik. Dan terus untuk apa membantu supaya dia bisa lolos di UI sih kemarin ya saya juga coba ikut bimbel juga. Gitu. Terus dia sempat ikut TO juga ya di UI sepertinya. Iya, TO yang diselenggarakan UI ya. Masya berarti memang ini perjuangan Fawas sudah luar biasa sekali ya. Betul. Tapi Allah istilahnya mengizinkannya di IPB. Betul. Luar biasa. Nah kemudian tadi kan Bapak istilahnya terharu lah ya ketika mendengarkan Fawas diterima di perguruan tinggi negeri di jalur prestasi. Apa sih yang membuat Bapak terharu? Apa memang sebelumnya ada perjuangan-perjuangan juga atau dalam hal biaya atau apa sih Pak? Yang bikin terharu sih karena sebenarnya PTN negeri itu salah satu keinginan saya zaman dulu kan. Karena kita waktu dulu masih zaman UMPTN ya, karena mungkin karena kita apalagi saya dari daerah gitu kan, kita nggak tahu caranya untuk ikut UMPTN terus kan kalau sekarang kan ada caranya, kita harus ikut bimbel, terus ikut apalah gitu kan, banyak trik-triknya lah supaya kita mengetahui cara-caranya untuk bisa masuk ke PTN gitu. Nah kalau dulu kan karena saya di daerah juga ya cuman mengandalkan pengetahuan yang ada di sekolah, mungkin cara pengisiannya juga dulu kan belum pakai ini ya formulir kali ya, masih tulis tangan kali Pak. Tulis tangan itu kan, mungkin kan karena ketebalan atau mungkin ada segala macam kan, itu juga si komputer nggak bisa baca. Gitu. Mungkin hasilnya pakai 2B ya, pensil 2B itu ya. Gitu. Makanya pas dengar anak saya dapet di PTN ya senang sekali gitu kan. Jadi kayak cita-cita yang tertunda gitu, walaupun anak saya ngelanjutin gitu. Berarti Bapak langsung terikat masa lalu itu ya? Betul. Oke, lalu Pak, ini Bapak kampungnya dari mana sih? Saya dari Kuningan, Jawa Barat. Kuningan, Jawa Barat ya, Subhanallah ya. Itu di desanya apa di kotanya? Saya di desanya Pak. Namanya apa tuh Pak desanya? Desanya Desa Puncak. Subhanallah, jadi ini luar biasa dari Kuningan ya. Akhirnya seorang putra di IPB luar biasa. Kalau Fawas sendiri di rumah bagaimana sih Bu sikapnya gitu? Apa gimana? Kalau untuk Fawas kesehariannya lah gitu. Anaknya sih ya memang penurut gitu ya. Dia kalau misalnya dia nggak pernah bilang enggak gitu. Pasti kalau itu pasti selalu iya gitu. Iya subhanallah. Selain dia belajar gitu, dia juga sih masih suka main game gitu kan. Tapi kalau misalnya udah waktunya belajar ya dia inget waktu, jadi dia bisa menggunakan waktu di mana untuk bermain, di mana untuk belajar. Oh gitu, berarti misalnya manajemen waktunya udah mulai bisa lah ya. Dan tanggung jawabnya ada lah ya. Ini saudaranya berapa sih Fawas? 1. Hanya Fawas? Ini berarti nanti kan kos ya di sana di Bogor ya? Betul. Oh subhanallah ya. Kalau ibu dari mana nih kampungnya? Kalau aku
aku sih lahir dan besar sih di Jakarta. Jakarta, oh gitu. Berarti Jawari ya. Kalau lagi-lagi kan Jawara ya. Oke, berarti ini Lebaran ini pulang kampung Bapak? Emang rutin sih kita pulang kampung Pak. Jadi, Fawas ikut juga atau mungkin masih ngurusin bolak-balik Bogor nih? Ikut kayaknya. Kayaknya sih kalau untuk tahun ini tetap ikut, karena kan kemarin juga saya sempat survei ke kampusnya juga sembari cari-cari untuk kosannya ya, walaupun kita masih nunggu pengumuman UKT-nya dapat berapa gitu. Cuman ya nggak ada, sambil ngabuburit kita lihat sekalian kampus sama cari-cari buat kosan nanti. Ya, luar biasa ya. Perjuangan dua orang tua atau ayah bunda dengan seorang anak ya. Ini keren sekali nih ya. Oke. Nah, Pak, dulu kan ya waktu SMP Fawas kan disekolahkan di PB Sudirman II Bekasi. Alasannya apa waktu itu, Pak? Alasannya sih saya gini, karena saya juga kan bukan termasuk orang yang mahir di agama, maksudnya yang tahu agama gitu kan. Nah, karena ya kalau kita langsung ngajarin anak kan ya pasti nggak bisa, karena kan ilmu kita pun nggak mumpuni gitu. Makanya saya daripada ke umum ya kita tetap masukin ke Sudirman ya. Insya Allah pelajaran agamanya lebih dari SMP yang umum gitu kan. Dan terus lanjut juga ke SMA nya juga saya terus terang kalau untuk saya ngejar untuk PTN aja di SMA saya dekat rumah itu emang jalurnya untuk ITB, untuk Unpad, untuk PTN tuh udah termasuk banyak gitu ya jalur undangan. Cuman saya tetap tetap saya maunya di yang ada istilah itu apa untuk lebih dinilai Islamnya itu kan, karena kan kita secara ya walaupun kita guru juga kayaknya sih agak susah kalau untuk ngajarin anak sendiri kan. Ini Bapak guru di mana? Saya sih enggak, saya sebenarnya bukan guru, cuman gitu. Kalau dulu kan saya waktu SMA ya juga saya kan dulu kan di daerah tuh adanya MTS, saya juga ke aliyah juga kalau nah, makanya kalau sekarang kan lebih modern lagi IT ya. Ini kalau boleh tahu profesi Bapak apa? Kalau saya sekarang karyawan swasta Pak. Oh swasta, luar biasa. Berarti dari pagi sampai sore atau sampai malam Bapak kerja, itu pengawasan ke Fawas di mana tuh Pak? Kebetulan ada istri saya. Saya waktu masih kecil sih masih ada mertua yang ngawasin. Karena kan istri saya juga waktu itu kerja pas mertua meninggal, akhirnya kita ambil keputusan istri saya yang di rumah, biasa aja yang kerja. Oh subhanallah, beliau emang bagi-bagi tugas lah Mbak ya. Betul. Luar biasa. Ini sama bisa dikatakan sebagai orang tua yang berhasil nih dalam hal ini ya. Anak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Baik, Bapak, harapan Bapak apa nih untuk Fawas ke depan? Sebenarnya sih harapan saya sih menjadi anak yang soleh ya. Subhanallah. Karena kalau ya dia sukses untuk dunianya ya itu kan buat dia sendiri. Kita kan yang sudah tua ya tinggal menunggu hari haknya untuk kita tinggalin kan. Itu sih terus terang saya bisa berharap walaupun dia di PTN juga tetap jadi anak yang soleh. Makanya saya masukin ke yang IT kan supaya bisa menuain kita nanti kan kalau kita udah nggak ada. Senantiasa mendoakan kedua orang tua Mbak ya. Gitu. Kalau untuk dunianya mah kan emang buat anaknya sendiri ya. Kita cuma bisa bantu. Oke, kalau Bunda apa nih harapan untuk Fawas? Ya kalau saya sih maunya biar Fawas tuh sukses dunia akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Terkait sholatnya nih Bu, sering Ibu bawel nggak Bu? Enggak dari mungkin waktu SD ya, waktu SD sih masih saya bawel gitu ya. Pas udah SMP apalagi kayak udah akhir balik gitu dia kayak udah tahu gitu. Jadi nggak perlu diingetin lagi, dia udah sendiri nggak tanpa tanpa diingetin. Kalau udah waktunya, emang sih waktu SMP itu masih nggak tepat waktu ya, masih agak-agak belakang gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah ini. Subhanallah. Berarti intinya ketika Fawas mendengar azan, wudu, sholat, azan, wudu, sholat ya. Bukan azan, wudu, main game kayak. Tapi masih ini sih Pak, nggak selalu tepat waktu. Tapi nggak pernah ini sih, nggak pernah lewat gitu, nggak pernah tinggal. Oke, Bun, tips trik ya mendidik anak ya sehingga seperti Fawas apa nih Bun buat orang tua murid yang lain nih? Apa ya? Ada nggak peraturan tertentu sih di rumah yang bikin anak jadi tertib atau gimana? Disiplin apa gimana? Kalau untuk Fawas sih karena anaknya juga nurut gitu ya, jadi saya sih nggak terlalu susah gitu untuk mendidiknya ya, karena kalau apa yang saya bilang gitu pasti dia turutin.
Iya, oh gitu. Itu jadinya. Ada tugas-tugas nggak buat Fawas? Misalnya nih, Fawas kamu tugasnya nyapu halaman ya, atau nyuci piring ya, atau mungkin kamu tugasnya membeli air galon ya, atau ada kayak gitu nggak sih di rumah? Tugasnya untuk Fawas sih cuma rapihin tempat tidur aja. Jadi dia bertanggung jawab sama kamarnya gitu. Semuanya luar biasa ya. Jadi itu triknya diantaranya ya. Mengajarkan anak untuk tanggung jawab dengan dirinya sendiri dulu lah gitu. Sama tugas-tugas sekolah dia harus tanggung jawab. Karena mungkin laki-laki ya, kalau mungkin perempuan mungkin ibu langsung ngajarin masak di dapur kali. Oh gitu ya. Ini sering ngobrol sama bapak nggak sih, Fawas? Sering bicara nggak ngobrol sama bapak? Sering sih ngobrol ya. Oh, gitu. Dan emang kalau saya kan ya kebetulan kan kita cuma bertiga di rumah. Jadi ya alhamdulillah sih, maksudnya kan ada kan orang yang sama bapaknya utamanya nggak pernah ngobrol. Iya benar. Kalau ya kita sih ya masih sering kita komunikasi, maksudnya sering ngobrol di rumah atau di jalan atau kemana juga. Suka ada curhat-curhat gitu? Kalau curhat sih ke saya enggak, mungkin ke mamanya ya. Gitu. Kalau curhat sih ke saya enggak. Ya, subhanallah. Oke deh, luar biasa ya. Ini terima kasih sekali Pak sudah datang ke sini ya. Catat jadi nggak enak nih, Bapak harus izin setengah hari Pak ya. Iya. Oh gitu. Semoga nanti Fawas menjadi anak yang soleh ya. Amin. Dan nanti diterima di perguruan tinggi negeri IPB dengan baik, dan di sana memimpin teman-temannya untuk terus berbuat baik ya. Dan endingnya nanti skripsinya atau mungkin gelar S1-nya lancar, dan juga nanti kedepannya bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi dan bisa bekerja atau mengangkat derajat keluarga Bunda ya. Terima kasih ya Bun. Ayo Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.